Nah, tentu di luar itu kan ada pengecualian, Mas Dhani dalam hal ini, apalagi tadi ditanya yang tidak diciptakan oleh Mas Dhani ya silakan. Ini ngedadak buka bersama dengan Pak Prabowo. Tapi biar kita lanjut aja nih Mas ya, izin ya. Kenapa Bang tadi Mas Dhani Bang? Ya. Dhani kenapa Bang? Ngedadak lagi dipanggil buka bersama sama Pak Prabowo. Gitu. Oh video call ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas Dhani udah mulai belum nih? Ini. Belum. Nah ini sebentar nih video call nih ya. Terus saya udah ini. Oh ini. Bentar mas. Mic-nya mana? Oh, oke. Mic-nya ke handphone aja. Mas kelihatan ya Mas? Tes 1, 2, 3. Kelihatan ya? Gue play aja ya. Lagi menuju gedung Kemenhan. Mana suaranya? Oh, menuju gedung Kemenhan. Gimana Mas Dan? Bang layarnya ke depanin Bang. Hah? Ada suaranya pak. Oh nggak ada telepon lagi bentar ya? Nah itu, masuk. Ini bisa. Ini Mas Dhani apa namanya? Mana? Pak Sudiono sini aja. Lewat sini aja. Cuman itunya videonya belum muncul Mas Dhani. Yes. Jelas ya? Hanya Mas Dhani aja. Coba Mas Dan bicara. Pulang sini bang. Pulang lagi bang. Nggak muncul ya? Iya nggak muncul pulang lagi bang. Nggak muncul. Ulang lagi sekali Mas, saya telepon lagi suaranya. Kenapa ya? Ya. Ya, mic yang itu Bang. Muncul ya? Nah, itu mic-nya coba. Terus HP. Oke Mas. Ada. Ya. Jadi Mas Dhani ngedadak di Pak Prabowo sekalian buka bersama. Ini biar kita lanjut aja ya Mas untuk menanggapi. Saya berikan ke Pak perhatian semuanya apa inti dari inti soal masalah hukum ya, bukan yang lain-lain ya. Soal hukumnya. Ya, soal hukum. Karena kan Bang Alvin tidak paham soal yang lain, soal hukum. Ya. Karena sebenarnya kan esensinya kan bicara soal hukum gitu. Ya. Oke Mas, Yes. izin mulai ya. Nah, itu mau sampai. Oke, siap. Udah better ya. Ya, Saya mau masuk ke kantor Kemenhan. ya, makasih Mas. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Seperti apa yang tadi disampaikan melalui video call, ini memang mendadak, ya kan? Mas Dhani dan saya kebetulan yang tadinya sedianya akan hadir bersilaturahim dan berdiskusi ataupun menyampaikan rilisnya pada hari ini bersama kita semua, mendadak tadi buka bersama dengan di Kemenhan dengan Pak Prabowo, tapi tanpa mengurangi substansi ya, yang akan disampaikan. Ya, Mas Dhani tadi berkirim pesan menyerahkan segala sesuatunya kepada saya untuk hal persoalan hukum ya, persoalan hukum. Jadi sore hari ini rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan rilis terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum Once ataupun
saudara Once Michael sendiri, ya kan? Juga kemudian menanggapi apa yang selama ini terjadi, karena Mas Dhani sudah berulang kali menyampaikan bahwa lagu-lagu Dewa yang selama ini tanpa izin dinyanyikan oleh saudara Once itu sudah warning agar tidak kemudian dinyanyikan lagi ke depan ketika tur Dewa 19 ini berlangsung. Nah, hanya kan tadi kita menanggapi bahwa kuasa hukum Once menyampaikan bahwa itu bagian sensasi, ya, hal yang bukan masalah hukum. Nah, ini yang harus kita klarifikasi, ya. Jadi pertama, kita mulai bahwa pada hari ini Jumat 31 Maret 2023 pukul 5 kami kuasa Ahmad Dhani Prasetyo menyampaikan press release terkait pernyataan kuasa hukum Once ataupun saudara Once Michael sendiri terkait dengan penampilan lagu-lagu Dewa tanpa seizin pihak lain. Kami Ahmad Dhani Prasetyo sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik PP 56 2021, penggunaan hak cipta secara komersil oleh setiap orang dengan mengajukan lisensi izin dari pemegang hak cipta. Kemudian lisensi tersebut harus dicatat oleh Menteri dan pelaksana lisensi berupa penggunaan hak cipta tersebut wajib dilaporkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melalui Sistem Informasi Lagu dan atau Musik SILM. Kedua, bahwa berdasarkan pasal 80 Undang-Undang 28 tahun 2024 tentang hak cipta, Undang-Undang Cipta, pemberian izin lisensi harus dalam bentuk tertulis, ya, karena akan dicatatkan oleh Menteri dan digunakan untuk melaporkan kepada LMKN melalui SILM. Bahkan dalam pasal 1 angka 9 PP 56 2021 jelas dan tegas dijelaskan lisensi adalah izin tertulis dari pemegang hak cipta. Yang ketiga, pasal 10 ayat 2 PP 56 2021 memang mengatur penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu atau musik tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayar royalti melalui LMKN. Hal ini juga terdapat di pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta, di mana setiap orang dapat menggunakan hak ekonomi dalam pertunjukan tanpa izin sepanjang membayar royalti atau imbalan melalui LMKN. Yang keempat, bahwa saat ini besaran royalti diatur dalam keputusan LMKN yang disahkan oleh keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Kepmenkumham nomor HKI 2 OT 030102 tahun 2016 tentang pengesahan tarif royalti untuk pengguna melakukan pemanfaatan komersial dan atau produk hak terkait musik dan lagu. Namun keputusan tersebut sudah tidak berlaku karena hanya berlaku sampai 2017. Sampai saat ini belum ada keputusan LMKN dan keputusan Menteri Hukum dan HAM baru mengenai royalti hak ekonomi, terutama dalam pertunjukan konser. Bahwa hal tersebut dalam angka 4 menunjukkan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta tidak operatif, ya. Artinya imbalan atau royalti yang dimaksud belum ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Kemenkumham, sehingga penggunaan hak ekonomi dalam pertunjukan konser tetap tunduk pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, yakni harus dengan seizin pemegang hak cipta. Nah, ini kita harus garis bawahi bahwa selain itu ada bertentangan norma antara pasal 10 ayat 2 PP nomor 56 2021 dan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta dengan ketentuan 9 ayat ketentuan dan ayat 2 junto pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, di mana hal tersebut adalah tindak pidana dan diancam pidana penjara 3 tahun atau denda 500 juta rupiah. Yang ketujuh, dengan demikian pasal 10 ayat 2 PP 56 2021 ini bertentangan dengan pasal 9 ayat 2 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, ya, dan dengan sesuai asas preferensi hukum lex superior derogat legi inferior, artinya hukum lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Maka yang digunakan adalah ketentuan pasal 9 ayat 2, ya.
Pasal 9 ayat 2 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi penggunaan secara komersil untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu atau musik harus dengan seizin pemegang hak cipta. Ini harus digarisbawahi. Sesuai pasal 9 ayat 1 huruf F ya, junto pasal 113 inkasu melalui perjanjian lisensi. Karena Undang-Undang Hak Cipta lebih tinggi kedudukannya dari PP, tentu ini menurut pasal 7 Undang-Undang 12 nomor 2012 pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena ketentuan pasal 10 ayat 2 PP 56/2021 bertentangan dengan pasal 9 pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, maka ketentuan pasal 10 ayat 2 PP 56/2021 dikesampingkan. Berdasarkan penjelasan itu, maka suatu pertunjukan ciptaan, konser-konser yang membawakan lagu Dewa 19 ciptaan klien kami harus dengan izin dari klien kami selaku pemegang hak cipta. Juga dilakukan tanpa izin, maka hal tersebut adalah tindak pidana sesuai pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara 3 tahun dan atau denda 500 juta rupiah. Nah, ini terakhir bahwa pernyataan kuasa hukum Saudara Once Michael pada press conference hari ini tanggal 31, kita lihat di videonya, beliau menyatakan bahwa tidak ada masalah hukum, ini hanya sensasi, ya kan? Nah, ini adalah hal yang keliru. Ini adalah hal yang keliru dan tentu perlu kita klarifikasi, ya. Seperti kita tahu berdasarkan preferensi hukum yang telah dijelaskan di atas, tetap berlaku pasal 9 junto 113 Undang-Undang Hak Cipta selaku ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dan tindakan persetujuan tanpa izin dari klien kami selaku pemegang hak cipta adalah tindak pidana sesuai dengan 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Jadi jelas bahwa kami kuasa hukum Ahmad Dhani menyampaikan, ya, pertama sudah melarang Saudara Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa selama berlangsung konser-konser Dewa di tahun ini. Ya. Silahkan kalau kemudian dianggap itu bukan melawan hukum atau tidak melanggar, silahkan untuk coba-coba. Jadi ini bagian juga dari somasi secara terbuka. Kalaupun masih ingin tetap membawakan lagu dan coba-coba, warning dan somasi ini terbuka ini sudah kami sampaikan, silahkan. Ya, tentu kita akan lihat nanti, kita akan uji bahwa kita berkeyakinan bahwa ketika kemudian ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi, yaitu dilanggarnya dan adanya unsur pidana yang dimaksud di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ya kan, ada ancaman pidananya dan ada dendanya. Kita kalau kemudian ini tetap dilakukan, maka proses hukum lanjut akan kita lakukan. Ya. Jadi tadi reseningnya sudah kami sampaikan, meskipun ada perdebatan di pasal, baik itu di pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta ataupun di PP, ya, 56 yang mengatur itu, ya, tapi tadi sudah kami sampaikan bahwa tetap lisensi itu harus ada dari pemilik atau pencipta dan harus bersifat tertulis. Betul bahwa diatur lebih lanjut melalui LMKN, ya, diatur dalam hal soal bagaimana mendapatkan royalti dan melalui pembayarannya melalui LMKN. Tapi bahwa kemudian harus sebelum itu harus ada lisensi, itu jelas-jelas tidak terbantahkan di pasal 113. Ya. Tanpa itu dilakukan, kami menganggap bahwa itu sudah masuk ranah pidana. Apalagi sudah ada himbauan, ya. Dan ini hari ini sekaligus menyampaikan ini sebagai somasi terbuka. Ya, kalau hal itu tetap dilakukan, maka proses hukum lebih lanjut akan kita lakukan. Nah, nanti rekan-rekan sekalian juga akan mendapatkan rilis lengkap, ya, yang kami sampaikan secara jelas, sehingga rekening legalitas ataupun klarifikasi secara hukum bisa secara utuh didapat oleh kawan-kawan media dan publik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bisa bersedia hadir
dan berdiskusi. Juga sedianya tadi beliau harus hadir di sini menemui rekan-rekan media, namun kebetulan mendadak berbuka puasa di Kemenhan dengan Pak Prabowo, dan beliau menyampaikan salam kepada rekan-rekan semua, juga menyatakan bahwa selama ini harusnya yang bersangkutan meminta izin, bahkan kemudian memberikan semacam royalti. Itu pun diatur semua gitu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua. Assalamualaikum. Jadi apa yang menjadi statement Mas Dhani itu yang kita pegang saja, ya. Apa-apa yang lagu-lagu yang diciptakan oleh Dewa, lagu-lagu Dewa yang diciptakan oleh Mas Dhani dan Andra, ini mayoritas diciptakannya oleh Mas Dhani dan Mas Andra, itu tidak boleh dinyanyikan selama konser Dewa berlangsung. Nah tentu di luar itu kan ada pengecualian. Mas Dhani dalam hal ini, apalagi tadi ditanya yang tidak diciptakan oleh Mas Dhani, ya silakan, karena bukan haknya Mas Dhani untuk melarang kalau bukan lagunya tidak diciptakan oleh Ahmad Dhani. Jadi kalau lagunya tidak diciptakan oleh Dewa 19, dalam hal ini Mas Dhani, nah tentu bukan ranahnya Mas Dhani untuk melarang, silakan saja. Ini khusus untuk lagu-lagu Dewa yang diciptakan oleh Mas Dhani, ya, dalam hal ini Mas Dhani dan Andra, ya, yang selama ini mayoritas lagu-lagu Dewa itu Mas Dhani yang menciptakan. Jadi di luar lagu itu silahkan. Apalagi kemudian ada pengecualian yang soal lagu-lagu lain, silakan katanya. Apa lagu-lagu yang bukan Dewa 19, grup-grup yang lain itu Mas Dhani banyak juga kan grup band yang yang dibentuk oleh Mas Dhani. Gitu. Lagu yang diciptain berdua sama Once, yang cemburu itu. Nah itu berdua tuh. Itu berdua tuh. Iya. Nah, itu tentu lagu yang diciptakan oleh Once dan Mas Dhani, nah, tentu kan itu menjadi ranah mereka tuh. Termasuk juga Once punya hak untuk seseorang menyanyikan lagu atau tidak, kan begitu. Itu punya hak gitu. Jadi yang dilarang itu beberapa lagu Dewa yang selama ini diciptakan oleh Mas Dhani, Andra, ataupun Dewa 19 di luar Once gitu lah, bro. Tapi kalau misalkan lagunya itu diciptain oleh sama Dhani barengan, apakah harus minta izin lagi? Harus ada lisensi tertulis tadi. Ya, tentu kalau kemudian itu jadi masing-masing pihak begini. Kalau Mas Once ingin menyanyikan lagu yang dia ciptakan, tentu dia berhak, ya kan? Itu dia berhak. Ini misalkan berdua dia menciptakan lagu, jadi dia berhak menciptakan. Nah, terus kemudian begitu pun Mas Dhani, dia juga berhak menyanyikan. Tapi kalau kemudian ada orang lain, ya, yang menyanyikan terus keberatan. Nah Mas Dhani tanpa Once bisa melarang untuk kemudian tidak itu dinyanyikan, gitu. Karena tentu kalau dua-duanya kan punya hak, khusus untuk yang tadi ya lagu itu. Nah konteksnya sekarang adalah lagu-lagu hit Dewa 19 yang memang bukan diciptakan oleh saudara Once. Itu aja garis besar. Kalau misalnya Mas Once mau nih minta izin ke Dhani, boleh nggak saya bawain lagu-lagu Dewa yang dibikin Mas Dhani? Nah, tentu selama ini itu yang menjadi keberatan Mas Dhani, ya. Selama ini tidak kemudian izin dan tidak memberikan royalti, kan itu. Apalagi, nah ditambah lagi momennya adalah Dewa sekarang sedang pada tur di tahun ini sampai akhir tahun, malah awal tahun juga sudah banyak jadwal, sehingga itu yang menjadi masalah agar kemudian menjaga mungkin dalam berbagai sisi, baik itu bisnis dan lain sebagainya, untuk tidak mengganggu begitu, ya, supaya kemudian tidak nyaman satu sama lain. Jadi sisi lain mereka tur menyanyikan lagu-lagu, ini ada orang ya kemudian bikin pertunjukan juga lagu-lagu Dewa, kan agak tidak elok dan tidak elegan. Nah itu yang disampaikan Mas Dhani. Nah tapi kalau kemudian ditanggapi secara hukum oleh saudara Once, nah tentu
kita sampaikan juga bahwa kita tidak main-main, bahwa memang ini ada rekening dan dasar hukumnya untuk melarang tidak dinyanyikannya lagu-lagu ciptaan Dewa. Kalau kemudian tetap itu dilakukan, ya silahkan, tentu akan berkonsekuensi hukum dan ini sebagai bagian dari somasi terbuka. Gitu ya. Saya rasa enggak. Itu kualitas perkawanan tetap dijaga mereka, Mas dan Mas Wajid. Tapi di sisi lain kan profesi mereka ini memang penyanyi gitu loh. Profesi seperti kita nih, lawyer, satu sama lain berbeda, berlawanan, kualitas perkawanan, persaudaraan tetap dijaga. Tapi memang ini kan profesi kita, tentu hal yang biasa. Begitupun dengan tadi ditanyakan dengan Mas Dhani dan Oce, ada, setahu saya tidak ada masalah pribadi, nggak ada. Ini hanya soal profesi saya, profesional saja begitu, yang harus satu sama lain bisa menghargai, ya, bisa menghormati, itu saja. Bang, nah itu kenapa tertuju khusus untuk Once? Iya, makanya Mas Dhani kan saya bilang orangnya tidak kaku. Malah di beberapa video YouTube selalu menyatakan, ini boleh nggak nyanyiin? Ya boleh. Paling kamu kan nggak komersil katanya jualan. Jadi nggak sangat kaku. Hanya tadi komunikasi saja menurut saya, apalagi ini momennya Dewa sedang tur, Dewa sedang banyak konser, Dewa sedang melaksanakan banyak konser. Nah tentu beliau keberatan, apalagi konser ini kan juga bagian dari dulu yang tidak terpisahkan, ya kan? Masa ya kemudian ini jadinya membawakan lagunya Ingin Sendiri terpisah dengan Dewa, begitu loh. Sementara Dewa sendiri berjalan dan menyanyikan lagu-lagu Dewa. Ini soal elok aja gitu. Jadi hal-hal lain seperti Mas Dhani kan statement. Di luar itu silakan aja, boleh dinyanyi itu. Apa tuh lagu-lagu yang di luar Dewa, grupnya kan banyak tuh. Iya kan? Ada Ahmad Band, ada apa dan itu nggak jadi masalah. Nah kan artinya nggak ada masalah secara pribadi, perkawanannya tetap terjaga. Sementara ini itu yang dia menjadi keberatan, ditambah kesal, ya agak kesal karena kemudian itu kemudian tidak diklarifikasi atau malah tidak direspon dengan baik, malah kemudian ada respon yang misalkan secara pribadi Oce merespon bahwa nggak masalah nih, ini secara hukum juga begini begitu. Nah itu, nah tentu kalau sudah direspon dan diklarifikasi secara hukum, pihak Mas Dhani juga kita tentu akan merespon bahwa ini bukan persoalan nggak apa-apa, tapi secara hukum memang nggak boleh, kita berkeberatan gitu. Bang, tadi kan ditekankan sama Abang tuh komunikasinya, ya. Ahmad Dhani sama Once ya. Apakah benar berarti komunikasi antara Once ke Ahmad Dhani itu kurang apa gimana tadi? Saya yang jelas tadi ya harus digarisbawahi bahwa kualitas perkawanan tetap terjaga, bukan persoalan pribadi ya. Tapi bahwa kemudian soal intensitas komunikasi terbangun atau tidak, kita nggak tahu nih, ya kan? Kalau terbangun menurut saya selesai kok, kan minta izin apa dan lain sebagainya. Karena sebelumnya kan sudah di warning oleh Mas Dhani, meskipun dalam nada bercanda selalu, wah ini nggak pernah minta izin, nggak pernah kasih royalti kan gitu, gitu, selalu begitu. Nah kalau kerjasama dengan Once lagi untuk satu panggung gitu dalam segi profesionalitas, itu nanti bisa ditanya langsung deh dengan Mas Dhani ya. Saya tidak berkapasitas menjawab itu. Saya dibatasi bahwa mengklarifikasi apa-apa yang disampaikan larangan oleh Mas Dhani ini secara hukum patut kemudian untuk dipahami, itu aja secara hukum. Membalas Once dengan yang tadi pertama Ya, ya tentu. Kan diatur di Undang-Undang Hak Cipta bahwa somasi terbuka ini bukan tanpa rekening, tapi juga ada landasan hukum. Pertama diatur di Undang-Undang Hak Cipta, ya. Kita lihat di pasal 9 jelas, dan ada ancaman pidananya di pasal 113. Gitu. Di pasal 113 itu jelas, ya. Hukumannya ke 3 tahun dan denda 500 juta rupiah. Gitu. Waduh, itu udah agak dalam tuh. Tadi Mas Dhani bilang di video call menyerahkan sepenuhnya untuk persoalan hukum ya. Tapi di luar hukum
itu bukan urusan pengacara, bukan urusan kuasa hukum.